hormati dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jani Rahayani Hasibuan. Saya guru BK di SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan layanan bimbingan konseling untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia kepada dosen dan guru penguji. Untuk lebih jelas, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk hadir di SMK Negeri 1 Barumun kelas 10 TKJ 2. Jadi ini udah akhir semester ya, akhir semester. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Ibu membawakan bimbingan klasikal. Apa itu bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal itu adalah ibu memberikan materi informasi di satu kelas dengan jumlah siswa keseluruhan di satu kelas dengan materi yang ibu bawakan sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Perkembangan kalian adalah usia 15-16 tahun adalah untuk memahami beberapa hal dalam kehidupan, contohnya itu ya berbagai hal, termasuk hal yang ingin saya bahas hari ini. Kemudian untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, ada baiknya kita melaksanakan doa di dalam hati yang akan dipimpin oleh ibu sendiri. Oke, siap? Siap, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian hari ini karena saya minta absen kelas, oke, absen kelas. Kemudian saya akan memanggil satu-satu. Saya akan melihat kehadirannya hari ini, oke? Absen untuk hari ini. Abjad yang pertama, Ahmad Alwi Siregar, ditunjuk tangan. Sakit. Ahmad Soleh Harahap, hadir. Ainun Mardiah, hadir. Aisyah Siregar, Bunga Elsa, hadir. Desta, Nuriyah Lubis, Febru Muharri, sakit, absen. Ira, Irna, Jenny, Jerni, Muhammad Raja Bahri Purba, Muhammad Rohyan Bane, Muhammad Hoiruddin Daulay, Nur Aisyah, Nurul Jannah, Nur Wahidah Hasibuan, Muhammad Syukur Daulay, Nawaji Nasution, oke. Ondolan Fahmi Harahap, Putri Andan Dewi, Putri Sahdina, Raja Sakti, mana Raja? Reni Anna, Saiba Hasibuan, Salsabila Harahap, Santi Oloan, Syariat Muda, Sarah Amalia, Tagor Hasibuan, Wahyu Lestari, Windasari, Wulandari Pratiwi, Abdul Ghani Siregar, Putri, dikasih Putri di sini ya. Hengki Wirdani. Oke, ada beberapa yang absen, ada beberapa yang sakit, tapi dari keseluruhan sekitar 80% hadir. Ya, terima kasih untuk yang hadir hari ini.
tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti peraturan, tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik, tetap menjadi siswa-siswa SMK negeri yang mempunyai landasan hidup yang baik, ya. Kemudian untuk membuat suasana kita lebih cair, kita melakukan SPG. Saya akan melihat kefokusan dari anak-anak ibu. Kefokusannya itu supaya suasananya lebih kondusif, ya. Bisa? Bisa? Ikuti apa yang saya katakan, ya. Bisa? Bisa. Ikuti apa yang saya, instruksi dari ice breaking-nya adalah ikuti apa yang saya katakan. Ayam-ayam, ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, ayam-bebek. ayam-bebek. Oke, udah bisa ya? Udah mulai ya? 1, 2, 3. Ayam-ayam, ayam-ayam, ini random, saya buat acak. Bebek, oke, bebek, ayam, ayam, bebek. bebek. Berapakah bebek? Berapa? Nah, ayo jawab dulu ibu. Berapakah bebek? 2. Yang instruksinya apa? Maka mengikuti apa yang saya katakan. Jangan menghitung, itu dia. Jangan menghitung, berarti ada yang kurang fokus. Oke, itu. Ulangi lagi. Tadi belum fokus. Ikan ayam, Ikan ayam, ikan, ikan ikan, ayam ikan. ayam ikan. Di manakah ikan? Di mana ikan? Oke, udah mulai ya. Udah mulai. Kalau tadi ada lagi yang menghitung berapa ayam, saya katakan 2 buku katanya bukan. Ya padahal instruksinya itu adalah ikuti apa yang saya katakan. Oke. Tepuk tangan dulu ibu kita. Kemudian satu lagi SPG-nya, ibu ingin melatih secara motorik ya. Itu tadi secara verbal bahasa, sekarang untuk secara motorik gerak. Nah, ini paling sering ibu lakukan SPG-nya karena secara motorik ini terlihat ngantuk tidak. Oke, tepuknya 3 pagi, siang, malam. Tapi yang malam nanti tidak bersuara, ya. Yang pagi 1, yang siang 2, yang malam tetap ditepuk tangan tapi tidak bersuara. Oke, bisa? Bisa dulu. Semua tangannya posisi seperti ini. Tepuk, kita coba dulu ya. Simulasi dulu. Kemudian nanti akan acak gitu. Saya mau pagi, mau malam, tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah malam, udah gelap, dan semua nyalakan menurut saya. Oke? Tepuk pagi, siang, malam. Kan instruksinya tidak ada yang bersuara malam itu kategorinya itu udah tidur, udah gelap seperti itu. Ya? Bisa? Siap? Oke, ini secara acak ini. Jangan sampai salah. Kalau tepuk tangan itu salah kan langsung berarti yang sama gitu kan. Langsung terlihat ya. Yang sama. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Malam. Ayo. Salah ya salah. Berarti dia belum fokus. Oke. Fokus ke saya. Pagi, malam. Ya, fokus. Oke.
bagus. Oke? Dua kali lagi ya instruksinya. Tepuk siang, pagi, pagi, siang, malam. Sekali lagi. Oke? Tepuk siang, pagi, siang, malam. Oke, berarti dari tapi dari keseluruhan peserta didik itu ada berapa orang? Sekarang tinggal 1-2 orang lagi ya. Tangan kita semua. Oke, hari ini Ibu akan membawa bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu salah satu cara layanan yang diberikan oleh guru BK untuk memberikan bimbingan di kelas, keseluruhan dari kelas. Kita akan membahas satu informasi ataupun satu kebutuhan yang perlu kita bahas di satu kelas itu. Ya? Oke, bisa? Hari ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Ternyata ini belajar juga ada. Ada 3 gaya belajar. 1 visual, yang kedua auditori, dan 3 kinestetik. Saya harap akan saya bagikan nanti angket. Hari ini saya membagikan anketnya tidak lewat Jipom, tidak dengan Jipom. Hari ini saya bagikan anketnya secara manual. Silahkan kamu baca, karena menurut saya secara manual itu kamu akan lebih bisa membaca secara fokus, harapan saya. Setelah angket nanti saya kasih, tidak ada yang menanya kawannya, nomor 1 jawabannya A, B, atau bagaimana. Silahkan jawab menurut kami, karena ini akan melihat gaya belajar kamu yang sesuai dengan karakter masing-masing. Ibu udah pernah dites, saya sudah. Gaya belajar saya itu lebih ke auditori, saya lebih mendengar. Saya lebih suka mendengar, saya lebih bisa melihat mengingat sesuatu hal itu dengan cara mendengar. Contohnya, saya bisa belajar dengan kondisi yang bising sekali. Itu bisa. Tapi bahkan saya bisa mengerjakan sesuatu, saya bisa belajar dengan sambil mendengarkan musik. Karena orang tidak bisa belajar seperti itu. Yang visual nanti akan saya jelaskan apa, yang auditori apa, dan yang kinestetik apa. Ada 18 pertanyaan. Saya kasih waktu sekitar saya buat 10 menit, udah paling lama itu, karena pertanyaannya ya menurut kamu aja, jawab aja menurut, nggak usah ditanya yang lain. Kita di sini tidak membuat benar salah, tidak ya? Oke, bisa? Bisa. Siap? Siap. Silahkan dilihat ke belakang. Video yang ada di depan, suaranya kecil, tapi kalian saya instruksikan untuk membaca. Oke, apa itu visual, apa itu auditori, apa itu kinestetik. Terkadang berbeda. Ya, pelajaran membaca bahasa Indonesia nggak suka saya. Tapi kalau praktik suka, berarti gaya belajar kamu itu apa? Nanti akan bisa kita deteksi melalui angka. Silakan. Nah, ini penjelasan untuk gaya belajar visual ya. Silahkan dibaca. Ini untuk gaya belajar visual. Visual berarti melihat. Dia akan mengingat sesuatu kalau dia melihat secara nyata. Cara berbicara yang tepat. Biasanya yang visual ini orangnya lebih rapi. Dia ini lebih rapi. Cara tulisan, cara pakaian, orang visual lebih rapi. Ya, ini gaya belajar auditori. Auditori, ini lebih ke mendengar. Ini kinestetik. Biasanya ini orang yang mempunyai bakat, yang mempunyai skill. Dia tidak suka dengan belajar duduk, dia tidak bisa dengan belajar
belajar mendengarkan. Dia lebih suka dengan bergerak. Dia lebih suka sesuatu yang menantang. Orang kinestetik itu biasanya cerdasnya itu cerdas tidak di buku. Dia punya kecerdasan yang istimewa. Contohnya dia pandai menari, dia pandai ekskul, dia pandai di olahraga, kemudian pelajaran dia suka praktek. Dia lebih ingin mengekspresikan dirinya itu dengan suatu gerakan gitu. Belajar musik, teater, orang seperti itu, yang orang yang suka menari. Itu gaya kinestetik. Oke, berarti udah paham ya? Udah paham apa itu visual, gaya belajar yang visual, apa itu gaya belajar yang kinestetik. Kemudian silakan dibaca angket, tapi ditulis dulu nama di atas ya. Ditulis dulu namanya. Belajar yang telah Ibu sampaikan. Ada yang bisa? Ini siapa namanya? Apa saya sampaikan? Yang dipikirkan setelah melihat gaya belajar, siapa yang bisa? Farid? Ya. Ternyata saya baru tahu ada gaya belajar. Memang betul kan, baru tahu kan, Farid? Selama ini nggak ada tahunya gaya belajar itu. Oke, silahkan. Kemudian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang gaya belajar ini, tentang gaya belajar yang telah Ibu sampaikan, disampaikan pendapatnya. Oke, Saiba. Kalau si Saiba menurut dia gaya belajar dia itu lebih ke visual. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, nah, ini saya bisa melihat. Bantang. Siapa namanya? Dudia. Silahkan ditanyakan Dudia. Salah satu contoh, maksudnya gaya belajar yang visual ya, yang visual, auditori dan estetik. Pertanyaan si Dudia bagus. Kalau gaya belajar yang visual itu seperti yang dilihat tadi, gaya belajar yang visual itu lebih ke melihat. Berarti ini lebih ke dia lebih suka membaca, orang yang lebih suka melihat poster, melihat tulisan. Dia ingin segala sesuatu itu lebih ke dia melihat secara mata. Contohnya orang seperti ini lebih rapi, lebih sigap, lebih suka untuk melakukan suatu pembelajaran itu, eksperimen itu dengan melihat. Contohnya contohnya poster, dia akan selalu ingat dengan poster itu tulisannya apa. Kalau gaya belajarnya yang visual, yang auditori itu dia akan lebih suka mendengar. Biasanya tidak akan terganggu. Contohnya kalau belajar ada yang ribut, dia maksudnya akan bisa mengatasi itu. Kemudian yang kinestetik ini gaya belajarnya tidak terlihat sebenarnya kalau untuk dibandingkan dengan gaya belajar yang visual dan auditori. Gaya belajar yang kinestetik ini lebih cenderung melaksanakan kegiatan itu di luar pembelajaran kelas. Adapun kegiatan pembelajaran di kelas itu biasanya dia lebih suka yang praktek. Contohnya kalian prakteknya ada kan? Ke lab, kemana ke lab? Ke lab. Kemudian kalau di lab itu kan tidak belajar, maksudnya belajarnya itu lebih banyak ke kegiatan praktek. Bergerak. Makanya olahraga mungkin salah satu pelajaran yang disukai. Selain praktek tadi. Ya, Duria. Terima kasih atas pertanyaan si Duria. Sambil dijawab ya. Setelah melihat
apa yang dilakukan jika sudah mengetahui gaya belajar masing-masing. Nurjana. Siapa namanya? Nurjana. Oke, silahkan. Dengan kegiatan hari ini saya akan berusaha belajar dengan gaya belajar. Gaya belajarnya nanti ya, nanti saya instruksikan gaya belajarnya, nanti akan saya sampaikan gaya belajarnya si Nurjana, gaya belajarnya ini melalui angket yang telah dibagikan. Bagaimana, sudah siap angketnya? Sudah, silakan satu orang mengumpul. Ada yang belum? Oke, silakan dikumpulkan angketnya di meja paling ujungnya ya, di ujungnya sebelah kanan. Nanti saya ambil. Sudah, terima kasih sudah mengisi angket, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Nanti hasilnya akan ibu umumkan. Nah, kemudian sebenarnya setelah kalian menjawab angket itu dan kalian jumlahkan, sebenarnya sudah sama-sama tahu gaya belajarnya apa. Bisa saya tanya ya ini kamu siapa namanya? Siapa? Wahyu Lestari. Wahyu Lestari, dari angket yang dijawab tadi yang paling banyak A, B atau C? Yang A, berarti gaya belajarnya apa? Visual. Yang ini C, yang P, berarti gaya belajar dia yang auditor. Ini ibu melihat ada beberapa yang masih aktif, yang sudah aktif, tapi ada beberapa yang belum aktif. Tapi bukan berarti tidak kondusif dalam mengikuti kegiatan hari ini ya. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya akan lebih aktif bagi yang belum aktif ya. Kemudian setelah mengetahui kegiatan, setelah mengetahui gaya belajarnya, tanggung jawab apa yang akan diberi belajarnya, apa ya, tindakan apa, tanggung jawab apa yang akan kamu lakukan. Siapa yang bisa menjawab? Si atas nama Hendy Pulungan, silahkan jawab. Saya akan bertanggung jawab belajar baik sesuai dengan gaya belajar. Nah, dia akan, oke, bagus. Jawabannya itu adalah dia akan bertanggung jawab sesuai dengan gaya belajar dan Hendy tadi gaya belajarnya apa? Yang A, B atau C? Yang B? Berarti yang visual. Yang visual ya? Yang tadi yang dijawab yang A, B atau C? Mana? Yang A. Tanggung jawab sudah ditunjukkan oleh Enki. Apa yang jawaban dari Enki, apa tanggung jawab yang akan dilaksanakan setelah melakukan kegiatan ini sebagai dasar ataupun tindak lanjut. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai kecerdasan masing-masing. Setiap manusia itu tidak boleh dikatakan idiot, bodoh, tolol, tidak. Tetapi manusia itu belum mengetahui karakter dari dirinya, termasuk gaya belajar. Terlebih dahulu tentang gaya belajar ini sebelum saya sebelum ibu sampaikan hari ini belum. Berarti ini termasuk informasi yang penting dikenali, apa keinginannya, cara belajarnya seperti apa. Boleh. Nah, dari sini ibu akan minta kesediaannya. Dari angket tadi yang dijawab, siapa yang lebih cenderung ke visual? Silakan tunjuk tangan. Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Tadi dari pertanyaan itu yang lebih banyak ke visual. Yang A, yang membaca. Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang ke auditori, yang lebih mendengar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kinestetik. Sama. Yang kinestetik. Oke, berarti kesimpulannya di kelas ini lebih banyak gaya belajarnya yang auditori. Ternyata berbeda dengan kelas lain yang ada yang visual, ada yang